Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifa, mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum semester 3. Adanya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan membahas sebuah kasus nyata yang terjadi di Kota Lek Sumawe, Aceh, yaitu tentang eksekusi cambuk 2 orang terpidana kasus perzinahan. Kasus ini dilakukan secara terbuka oleh Kejaksaan Negeri Kota Lek Sumawe bersama Satpol PP dan juga Wilayatul Hisbah pada tanggal 16 Maret 2023 silam. Kedua terpidana masing-masing berinisial ASA dan juga DEP dicambuk sebanyak 100 kali berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Lek Sumawe. Mereka berdua adalah saudara ipar dan juga masing-masing dari mereka sudah mempunyai pasangan yang sah, namun mereka tertangkap warga melakukan perzinahan sehingga dijatuhi cambuk sebanyak 100 kali sesuai dengan Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah karena telah sah melanggar pasal 3 ayat 1. Eksekusi ini dilakukan di halaman kantor Satpol PP dan juga Wilayatul Hisbah Lek Sumawe sebagai bentuk efek jera dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar menjauhi pelanggaran syariat Islam. Pejabat pelaksana harian Kepala Satpol PP dan juga Wilayatul Hisbah Heri Maulana menjelaskan bahwasannya hukum di Aceh ditegakkan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, di sini saya akan mengaitkan kasus ini dalam perspektif hukum pidana Islam. Seperti yang kita ketahui, zina sendiri itu kan hubungan seksual antara laki-laki dan juga perempuan tanpa adanya akad pernikahan yang sah. Zina itu di dalam Al-Quran disebut sebagai fahisya atau kemaksiatan yang sangat besar. Karena dampaknya yang begitu besar, Islam menempatkan jarima zina sebagai jarima hudud, yaitu satu tindak pidana yang dimana hukumannya itu sudah ditentukan di dalam nas Al-Quran maupun hadis dan tidak dapat diubah dengan hukum-hukum yang lain. Perbuatan ASA dan juga DEP termasuk ke dalam kategori zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah menikah atau memiliki pasangan. Larangan dan ancaman keras terhadap zina sudah ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'an sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan juga satu jalan yang buruk. Untuk zina sendiri dikategorikan menjadi 2, yaitu zina muhsan dan juga zina ghair muhsan. Untuk zina ghair muhsan, hukumannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 2, yaitu fajlidu mi'ata jaldatan atau 100 kali cambukan. Namun untuk pelaku zina muhsan seperti yang dialami oleh ASA dan juga DEP ini tidak dijelaskan di dalam ayat tersebut, tetapi ditegaskan lagi di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ambillah dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka. Janda dengan duda dihukum 100 kali cambuk dan diasingkan 1 tahun, sedangkan laki-laki dan perempuan yang telah menikah hukumannya adalah rajam. Jadi hukuman hudud yang tepat untuk kasus perzinahan muhsan seperti dalam kasus yang terjadi di Lek Sumawe ini adalah hukuman rajam. Di sini kalau kita bandingkan antara hukum jinayah yang sesuai dengan Al-Quran maupun hadis dengan pelaksanaan konun yang ada di Aceh, maka hukuman cambuk 100 kali bagi pezina muhsan seperti dalam kasus yang dialami oleh ASA dan juga DEP ini sebenarnya tidak sepenuhnya sama dengan hukuman hudud yang diterapkan dalam hadis Nabi tersebut tadi.
dalam hukum Islam, zina muhsan itu harusnya dijatuhi hukuman rojam, bukan hukuman cambuk. Namun, mungkin Aceh ini menggunakan pendekatan tahlif atau keringanan hukuman dengan menerapkan cambuk sebagai bentuk hudud yang disesuaikan dengan konteks hukum positif di Indonesia sendiri. Artinya, Aceh ini tetap menerapkan hukum syariat tetapi dengan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan, yaitu yang melarang adanya hukuman mati seperti hukuman rajam. Dalam perspektif fikih, pelaksanaan cambuk itu juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ada satu kaidah yang menegaskan bahwasanya hudud itu ditegakkan tanpa menyiksa. Para ulama di sini menjelaskan bahwasanya cambuk harus dilakukan dengan ukurannya sedang dan tidak boleh mengenai wajah maupun organ vital yang lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tetap menerapkan prinsip rahmah dan juga hifdzun nafs atau menjaga diri. Dalam kasus yang terjadi di Leksemawe Aceh, ini proses cambuk dilakukan di bawah pengawasan aparat dan juga eksekutor yang sudah terlatih, sehingga pelaksanaannya ini sudah sesuai dengan etika di dalam hukum Islam. Jika dilihat dari sisi pembuktian, penetapan zina dalam hukum Islam sendiri itu sangat kuat. Pembuktian zina hanya sah apabila disaksikan oleh 4 orang laki-laki yang melihat secara langsung dan juga jelas, atau pelaku mengakui perbuatannya sendiri. Namun di dalam praktik hukum syariat modern seperti yang terjadi di Aceh, standar pembuktian itu disesuaikan dengan hukum Indonesia, yaitu mencakup adanya saksi, pengakuan, dan juga bukti-bukti yang lain. Di dalam kasus yang terjadi di Leksemawe ini, keduanya dipergoki oleh warga dalam keadaan sedang melakukan zina, sehingga pembuktian dianggap cukup di hadapan mahkamah syariah dan bisa dikenai hukuman hudud. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya zina itu adalah satu perbuatan dosa, yaitu kemaksiatan yang besar yang dimana dampaknya juga sangat besar. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain, bisa merusak nama baik lingkungan sekitar. Di sini saya mau mengatakan bahwasanya setiap hukum Allah itu hadir untuk melindungi kita. Ketika kita menjauhi zina atau menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan keperzinahan, itu sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Kita sedang menjaga masa depan kita sendiri. Tidak ada manusia sempurna di sini, tetapi kita semua mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kita di sini bisa menjaga diri, jaga hati, dan juga menjaga kehormatan sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah maksiat tingkat yang tinggi dianggap biasa, bukannya rendah. Zina. Dan Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Zina itu mirip dengan beberapa dosa besar yang Allah itu nggak ngebalas di akhirat doang, tetapi disegerakan di dunia.